Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini masuk ke pembahasan atau kajian yang ke-14 ya. Kajian ke-14 tentang fikih waris. Terus nanti di pertemuan ke-15 kaitannya dengan tentang riba ya, bahaya riba dalam kehidupan. Nah, ini materi-materinya ya. Memang fikih waris ini yang akan saya sampaikan sekilas ya, karena sejatinya untuk membahas fikih waris ini butuh satu semester ya untuk khusus membahas fikih waris. Jadi hari ini lebih kepada mengenalkan ya, atau sebelumnya juga sudah pernah belajar terkait dengan fikih waris. Judul-judulnya ada beberapa ya, sebagaimana yang ada di daftar isi ini. Dari mulai nanti definisi, kemudian keutamaan, ayat yang berkaitan dengan waris, terus bagaimana waris dulu di zaman jahiliyah, kemudian rukun, sebab, sampai nanti kita akan sekilas ya contoh menghitung waris. Saya mulai dari mengenai waris di masyarakat ya, ada dua fenomena ya. Jadi seringkali juga kita melihat ya, atau mungkin pernah mengalami bahwa masalah waris ini adalah masalah sensitif ya, sehingga kadang tidak muncul ke permukaan. Jadi lebih kepada ditutupi oleh keluarga karena dianggap ini adalah aib keluarga, sehingga yang diambil adalah ya udahlah win-win solution gitu ya. Yang penting rukun ya. Tapi kadang-kadang solusi yang ditawarkan adalah bukan berdasarkan hukum waris yang ada dalam Islam gitu. Jadi lebih kepada yang penting tong parasea gitu ya. Udahlah bagi rata aja, nah, kayak gitu. Itu fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya. Ya, yang ada di sinetron misalkan ya, rebutan warisan dan lain sebagainya, bisa jadi dalam kehidupan nyata memang terjadi seperti itu. Gara-gara waris, anak-anaknya atau ahli warisnya bertengkar, bahkan nauzubillah ada juga yang saling melakukan kekerasan fisik atau bahkan saling membunuh gitu ya. Misalkan yang pernah kita dengar dalam berita-berita terkait dengan gara-gara rebutan harta waris ya. Ya memang seperti itulah kaitannya dengan waris itu. Dan ternyata mengenai waris ini memang sudah jauh-jauh hari disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, ta'allamu al-faraidha, pelajarilah ilmu waris atau ilmu faraid, wa'allimuhu, dan ajarkanlah ilmu waris tersebut, fa innahu nisfu al-ilm, karena sesungguhnya ilmu waris ini adalah setengah dari ilmu. Terus, dan ilmu waris ini yunsa, akan dilupakan. Wa awwalu ma naza'uhu min ummati, dan yang pertama kali dicabut ilmu waris ini dari umatku. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Dan memang ketika ditanya, misalkan ada yang meninggal, kemudian ahli warisnya
ketika ditanya ini pembagian warisnya mau cara Islam mau cara perundang-undangan yang berlaku di Indonesia gitu ya. Masih banyak ya, maksudnya di kalangan umat Islam yang lebih memilih ya udah menurut undang-undang yang ada di Indonesia aja. Maksudnya bagi rata. Ya, bagi rata antara laki-laki dan perempuan. Ya, perempuan dapat bagian satu, laki-laki juga dapat bagian satu. Padahal dalam Islam lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalau dalam Islam laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dibandingkan perempuan. Itu salah satu contohnya aja. Intinya fenomena waris ini di masyarakat khususnya di Indonesia masih seperti itu. Baik. Kita masuk ke definisi ya. Jadi ilmu waris ini kita juga mengenalnya dengan istilah ilmu faraid. Ya. Karena kata-kata faraid ini memang diambil dari Al-Qur'an. Ya. Baik ilmu waris ataupun ilmu faraid diambil dari Al-Qur'an. Ya, misalkan dari kata-kata faradha, faraid atau faridah. Ya. Seperti fanisfu ma faradtum. Ya, ini di dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian yang dimaksud dengan ilmu waris adalah bagian tertentu dalam waris. Huwa an-nasibu al-muqaddar lil waris wa yusamma al-ilmu biha ilmul miras atau ilmul faraid. Ilmu waris atau ilmu faraid. Ya, ini definisi saya kira cepat aja. Nah, ini yang tadi hadis yang saya bacakan. Ya. Ta'allamul faraidha wa 'allimuhun nas fa innahu nisful ilm wa innahu yunsa wa huwa awwal ma yunza'u min ummati. Ya, ini berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu waris atau ilmu faraid. Atau di dalam hadis yang lain, ta'allamul faraidha wa 'allimuhun nas fa inni imra'un maqbud. Jadi jika seseorang ada yang wafat ya, maqbud, wa innal ilma sayaqbid. Ya, dan ilmu ini juga akan dicabut. Wa tuzhar al fitan, maka akan timbul yang namanya fitnah. Hatta yakhtalif al itsnan fil fariḍah la yajidani man yaqdi biha. Sampai ada 2 orang yang berselisih ya berkaitan dengan waris ini dan tidak ada orang yang memutuskan. Ini kan hadis 14 abad yang lalu. Dan hari-hari ini kita memang menyaksikan ada fenomena seperti itu, ya. Ada 2 orang ahli waris berantem berselisih gara-gara waris. Sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya. Artinya ini hadis yang disebutkan 14 abad yang lalu dan memang kejadian secara fenomena di lapangannya. Maka bagi kita bagaimana memahami ilmu waris ini dan tentu saja diamalkan atau dipraktekkan dalam pembagian waris. Ya. Nah, selanjutnya permasalahan waris itu tidak banyak perbedaan pendapat dalam fikih. Ya. Tidak ada. Nah, ikhtilaf sebagaimana pembahasan yang lain dalam fikih. Ya. Kalau waris itu nggak ada. Kenapa? Karena waris ini jelas, detil, sudah disebutkan dalam Al-Quran, didukung juga dalam beberapa hadis, sehingga tidak banyak perbedaan pendapat. Jadi sesuatu yang sudah dijelaskan secara detil di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, tabiatnya tidak banyak perbedaan di dalam fikih. Yang biasanya yang kita fahami waktu pembahasan di awal-awal ya tentang fiqhul ikhtilaf itu rata-rata karena dalilnya atau nasnya baik itu ayat Al-Quran atau hadis sifatnya umum,
sehingga ada interpretasi-interpretasi, sehingga ada penafsiran-penafsiran, bisa jadi 2 penafsiran, bisa jadi 3 penafsiran, sehingga kesimpulannya juga berbeda-beda. Ada yang menyimpulkan A, menyimpulkan B, menyimpulkan C. Tetapi kaitannya dengan waris tidak. Sampai bagian-bagiannya itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ini ayat-ayatnya yang berbicara tentang waris. Dan ayat-ayatnya juga tidak banyak. Ayatnya seputar ini. Yang pertama surat An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11 sampai 12, An-Nisa ayat 179, 76 terakhir. Surat An-Nisa ayat terakhir. Ya. Nah, ini. Jadi semuanya merujuk kepada ayat-ayat ini berbicara waris. Misalkan kita lihat yang ayat yang pertama, An-Nisa ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirijali nasibum mimma tarak alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarak alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa. Ya, ayat ini berbicara bahwa hak waris baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama mendapatkan hak waris tersebut. Laki-laki mendapatkan hak waris, perempuan juga mendapatkan waris. Ini sebagai jawaban di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu perempuan tidak dapat waris sebelum datang Islam. Maka dengan turunnya ayat-ayat tentang waris, langsung membantah, terus menjadi solusi bagi umat Islam. Ya. Nah, An-Nisa ayat 11. Ini yang saya merahi ya. Jadi ini nanti pembagian waris itu memang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini yang pertama. Jadi laki-laki itu mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa tsanataini falahuma thulutsa. Ini thulutsa, ini istilahnya dalam Al-Qur'an. Thulutsa itu berarti 2/3. Thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu itu setengah. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Sudus itu berarti 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad. Fa in kana lahu fa illam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thulus. Thulus berapa? 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Ini kata-katanya, faridatan minallah. Makanya faraid ini berasal dari kata-kata faridah atau faradha, faraid. Innallaha kana aliman hakima. Lihat ayat terakhirnya, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Jadi kalau misalkan ada umat Islam yang tidak setuju dengan ketentuan waris yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, seakan-akan menganggap Allah itu tidak mengetahui, seakan-akan Allah itu membuat aturan tidak bijaksana. Makanya di akhir ayat ini kata-katanya innallaha aliman hakiman, bahwa Allah itu maha tahu pembagian waris itu yang betul seperti ini, bahwa Allah itu maha bijaksana, pembagian waris itu seperti ini. Umat Islam harusnya ketika berkaitan dengan waris ikut yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Gitu. Makanya ayat ini ditutup dengan kata-kata itu. Jadi kalau sekarang misalkan masih ada yang tidak setuju dengan pembagian waris berdasarkan Islam, maka sesungguhnya dia tidak percaya gitu ya, bahwa Allah itu maha mengetahui, tidak beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Ini poinnya ya. Kemudian ayat yang
Nah ini ya, ini ada sababun nuzul. Sababun nuzul turunnya ayat yang ke-11 tadi surat An-Nisa. Jadi suatu ketika istri Sa'ad bin Rabi mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suami saya meninggal di perang Uhud, syahid. Kemudian pamannya ngambil harta suami saya semuanya. Sementara punya anak 2 orang perempuan. Dan tentu saja ketika suatu saat anaknya menikah, ya butuh biaya. Gitu. Karena di masa jahiliyah yang mendapatkan waris itu laki-laki, perempuan gak dapat sama sekali. Maka Rasulullah memerintahkan ya kepada pamannya yang sudah mengambil seluruh harta warisan dari suaminya tersebut yang meninggal, maka Rasulullah perintahkan a'ta ibnati Sa'ad thulutsain tadi ya, thulutsain 2/3. Dan istrinya, berarti istrinya Sa'ad mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena punya anak. Nanti kalau nggak punya anak beda lagi. Dan sisanya asobah untuk pamannya. Nah ini disebutkan di dalam hadis. Jadi di dalam hadis langsung studi kasus, case-nya itu langsung disebutkan. Jadi kalau misalkan suami meninggalkan istri, meninggalkan 2 anak perempuan, kemudian di situ ada paman, pembagiannya seperti apa? Langsung disebutkan. Makanya tidak banyak perbedaan pendapat. Ya. Nah, begitupun di ayat yang ke-12, walakum nisfu ma tarak, ya setengah. Azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakumur rubu. Rubu itu 1/4. Mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad. 1/4 kalau tidak punya anak. Fa in kana lakum walad falahunna thumun. Nah ini. Kalau punya anak berarti 1/8. Kalau tidak punya anak 1/4. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalala aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Ya, kalalah ini tidak punya keturunan, maka 1/6. Fa in kanu aktsar min dzalik fa huwa syuraka fi thuluts. Jadi kalau saudaranya banyak, maka dia mendapatkan thuluts, 1/3 dibagi ya. Berapa jumlah saudaranya? Mim ba'di wasiyatin yusabiha audain ghairu mudhar, tanpa madarat ya, tanpa memadaratkan siapapun. Wasiyatan minallah. Selalu di akhir ayatnya itu, kalau ayat-ayat berbicara waris, selalu di akhir ayatnya wallahu alimun halim. Kalau tadi alimun hakim. Ya, selalu ada penekanan di akhir ayatnya ini. Kenapa selalu ada penekanan seperti itu? Karena memang kenyataannya umat Islam sendiri tidak percaya atau tidak sebagian ya tidak mau membagi waris dengan cara Islam. Makanya perlu penekanan-penekanan dalam ayat tentang waris ini. Ya, ini terjemahnya. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang keempat ya, An-Nisa. Jadi di An-Nisa semua 176 ayat terakhir berarti ya. Tentang kalalah yang tadi saya sebutkan, yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalala in imru'un halaka laisa lahu walad. Jadi ada suami istri tidak punya anak, walahu ukhtun tapi punya saudara, baik itu saudara dari suami atau saudara dari istri, falaha nisfu ma tarak. Fa in kana tathnataini falahumas thulutsani mimma tarak. 2/3 ya bagi saudara-saudaranya. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzal unsayain, yaitu laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Lagi-lagi lihat redaksi ayat terakhirnya. Ya, yubayyinullahu lakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepadamu an tadillu supaya kamu tidak tersesat.
Kemudian, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Lihat, dari 4 ayat ini, ayat yang semuanya berbicara tentang waris, di akhir ayatnya ada penekanan itu. Allah Maha bijaksana, Allah Maha mengetahui, Allah Maha halim, Maha lembut. Allah kalau ini ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in alim, atas segala sesuatu mengetahui. Maka Allah sudah menjelaskan ini agar kamu tidak tersesat, ya kan? Ini bahasa-bahasa ini sebenarnya, ya, kalau kita tarik kesimpulan, ini bahasa-bahasa kalau tidak menjalankan syariat waris ini, maka yang akan terjadi kalian akan sesat, ya. Kalian menganggap bahwa Allah tidak maha mengetahui, kalau kalian menganggap bahwa Allah tidak maha bijaksana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan waris. Ya. Nah, ini saya sebutkan tadi ya. Jadi di masa jahiliyah waris itu seperti ini. Bahwa anak yang belum dewasa. Jadi waris ini anak yang belum dewasa dan anak perempuan atau kaum perempuan tidak berhak mendapatkan waris. Ini di masa jahiliyah. Bahkan mereka beranggapan bahwa janda dari orang yang meninggal itu pun dianggap sebagai warisan. Jadi boleh dipindah tangan kepada anaknya. Ini di masa jahiliyah seperti itu. Maka ketika turun Islam tadi dengan ayat-ayat waris yang 4 ayat tadi itu, An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176, ini menjawab bagaimana Islam memberikan solusi dari kondisi jahiliyah saat itu. Ya. Nah, jadi yang berhak mendapatkan waris di masa jahiliyah hanya ini, keluarga. Keluarga juga hanya anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, atau anak paman saja. Semuanya laki-laki, perempuan nggak dapat sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ada kaum yang mengatasnamakan emansipasi wanita atau kesetaraan gender atau apapun dengan bendera-bendera yang ada, sesungguhnya tidak baca sejarah gitu ya. Islam itu justru memberikan solusi. Terus yang kedua, karena ada perjanjian, ya, ucapan sumpah yang bisa digunakan, atau karena anak angkat adopsi, ya. Ya, di dalam Islam anak angkat tidak dapat waris. Di masa jahiliyah malah anak adopsi dapat waris gitu. Padahal dalam Islam enggak. Waris itu nanti kaitannya dengan nasab. Adopsi kan nggak ada hubungan nasab. Kalau adopsi, ya kan, anak angkat gitu. Kalaupun mau mungkin ya ngasih aja gitu, tapi bukan dengan cara perhitungan waris, nggak bisa. Nah, di Indonesia bagaimana? Nah, ini undang-undang waris yang ada di Indonesia. Ya, undang-undang waris yang ada di Indonesia. Intinya dalam perundang-undangan waris yang ada di Indonesia sama. Ya, mungkin ini mengadopsi dari perundang-undangan Belanda ataupun Portugis atau mana gitu ya, penjajah yang dulu ya mengadopsinya. Sehingga kalau undang-undang waris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jadi sama ya, antara laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Mungkin ini secara umum ya, secara umum. Baik. Selanjutnya, nah ini 4 hak yang berkaitan dengan waris. Jadi ketika seseorang meninggal, ketika ada seseorang yang meninggal, maka 4 hal ini yang harus segera dilakukan, yang kaitannya dengan harta. Karena kalau berbicara waris ini berbicara harta ya, berbicara harta. Yang pertama, untuk mengurus jenazahnya. Itu paling pertama. Jadi jangan dulu rebutan waris gitu. Jenazahnya tidak diurus. Ya, dari mulai biaya tadi, biaya menggali kubur,
biaya beli kafan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi waris itu nanti terakhir nomor 4. Gitu. Nanti setelah selesai ya mengurus jenazahnya segala macam, hitung-hitungan udah bayar tukang gali kubur segala macam. Nah, baru yang kedua, bayar hutangnya. Kalau yang meninggal ini punya hutang, maka segera dibayarkan hutangnya. Kenapa? Karena kalau belum lunas hutangnya, nanti status di akhiratnya itu tergantung. Jadi antara ya, tidak diproses dulu karena masih punya hutang. Ya. Jadi memang hutang ini menjadi pembahasan dari dulu sejak zaman Nabi ya. Sampai ketika meninggal ini dibahas, bayarkan dulu hutangnya. Jadi kalau berbicara hutang itu berarti ada contohnya dari dulu gitu ya. Nah, sampai dibahas gitu. Ketika sudah meninggal punya hutang, bagaimana? Ya harus dibayarkan hutangnya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ada wasiat, tunaikan dulu wasiatnya. Misalkan ketika sebelum meninggal berwasiat, saya ingin wakaf misalkan untuk masjid, saya ingin ini untuk memberikan kepada anak yatim, saya ingin mewakafkan tanah saya dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditulis ya, harus ditulis oleh ahli warisnya. Nah, ketika sudah meninggal itu harus ditunaikan wasiat tersebut. Nah, baru yang keempat, kalau ada sisa baru dibagikan. Jadi kalau nggak ada sisa mah ya udah jangan dipermasalahkan gitu. Udah habis misalkan dipakai untuk mengurus jenazahnya, sudah habis dipakai bayar hutang, sampai untuk menunaikan wasiat sudah habis tuh, nggak ada yang tersisa. Ya jangan berharap dapat waris itu. Jadi pembagian waris itu yang terakhir. Jadi hak-hak yang meninggal duluan itu diuruskan jenazahnya, dibayarkan hutangnya, ditunaikan wasiatnya. Nah, ini dulu yang diurus. Ya. Dan ini berurutan ya. Nah, ini ya tadi ya yang sudah saya sebutkan. Berarti urutan pertama tadi ya untuk mengurus jenazah. Yang kedua bayar hutang. Yang ketiga menunaikan wasiat, baru yang keempat sisanya dibagikan. Kalau masih ada, gitu. Kalau masih ada, ya kalau habis pakai bayar hutang, pakai ini, ya udah berarti nggak dapat warisan gitu ya. Ahli warisnya nggak dapat warisan.